Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-40, di mana ini adalah kitab yang terakhir dari kitab Keluaran ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita datang sama Tuhan untuk kita menyembah Dia, minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti pelajaran pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita datang sama Tuhan. Ora basyanda bakara bayana maya namasyika. Haleluya. Oh, terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan setiamu. Oh, kami bersyukur. Terima kasih buat pertolongan. Oh Tuhan, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. Rabasyanda bakarabayana masyikna namasyik. Ku masuk ke hadirat-Mu. Amin, amin. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan
sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Dia. Dalam Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Biar kemuliaan-Mu mengubah hidup kami, menjamah kami. Mari masuk lebih lagi hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, hadirat-Mu Tuhan,
kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan. Lawatlah Lawat kami semua Tuhan. kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Baik kami yang ada di rumah-rumah malam ini Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu buat kami, untuk kami mengerti kebenaran firman malam ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu malam hari ini. Dari Keluaran pasal yang terakhir di Keluaran 40 ini, biar Tuhan berikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan ya pelajaran kita di Keluaran 40. Saya akan bacakan di Keluaran 40 ini. Di dalam kitab Keluaran 40 ini, Musa dikatakan di sini mendirikan kemah suci ya. Di ayat yang pertama demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau
taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Ayat 8, haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Ayat 10, juga kau urapilah mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu, sehingga mesbah itu maha kudus. Ayat 11, juga kau urapi bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci. Digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara dan di depan tabir itu, dan diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mesbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Mesbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat ya, ada dua perikop yang kita mesti bisa belajar ya pada malam hari ini, yaitu di ayat 1 sampai 33 itu berbicara perintah untuk mendirikan kemah suci.
Nah, di ayat 34 dan 39 di situ setelah selesai semua, Musa membuat korban bakaran dan di situ Tuhan turun dalam awan kemuliaannya. Ya. Nah, sedikit latar belakang di sini sebagai inti ya, bahwa perintah Tuhan untuk membangun kemah suci, Bapak Ibu, adalah sebuah kerinduan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, kehadiran Tuhan di tengah umatnya adalah untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menuntun umatnya sampai kepada tanah perjanjian. Ya, nah, bagian pertama tadi kita sudah baca ya di ayat 1 sampai ke 8 ya, kalau kita lihat di situ itu adalah perintah dan syarat untuk mendirikan kemah suci. Tadi kita sudah baca. Agak sedikit ribet ya. Nanti kalau saudara baca itu agak sedikit ribet. Tetapi kita melihat di sini itu perintah Tuhan, nggak bisa tidak gitu ya. Jadi untuk Tuhan mau hadir itu ada persyaratan ya. Karena itu kalau zaman dulu itu persyaratannya detail sekali ya. Nah, bagian pada ayat 9 dan 11 sampai 11, perintah Tuhan untuk mengurapi kemah suci dan isinya dengan minyak urapan. Jadi setelah semuanya siap, alat-alatnya ya, kemah suci itu semua perabotannya itu harus diurapi ya. Ada kemah suci yang harus diurapi dengan segala perabotannya ya. Terus ada juga mezbah korban bakaran itu juga harus dikuduskan. Sehingga dikatakan di ayat 10 tadi bahwa sehingga mezbah itu maha kudus ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang kudus, nggak bisa sembarangan dia hadir. Maka itu alat-alat ini harus dikuduskan semua. Dan ayat yang 11 dikatakan juga harus diurapi bejana pembasuhan dengan alasnya, demikian engkau menguduskan. Nah, ini bagian pertama, ini harus dikuduskan apanya? Perabotannya Bapak Ibu ya. Nah, bagian berikutnya di ayat 12 sampai 15 Tuhan juga memerintahkan untuk menguduskan siapa? Musa dan Harun sebagai apa? Sebagai imamnya ya. Di sini di ayat yang ke 12 ya dikatakan, kau suruhlah Harun dan anak-anaknya tadi ya untuk datang dan dibasuh dengan air, lalu dikenakan pakaian kudus katanya di situ, lalu diurapilah dia gitu ya, dan supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Nah, juga anak-anaknya ya, anak-anak Harun juga mereka harus diurapi seperti ayahnya kata firman Tuhan tadi. Sebagai apa? Untuk juga bisa menjadi jabatan imam, dan mereka akan memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun kata firman Tuhan ya. Nah, di ayat yang ke-16 sampai 33 Bapak Ibu ya, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan disinilah bentuk ketaatan Musa ya. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-16, Musa melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Musa ini orang yang taat ya Bapak Ibu kepada perintah Tuhan. Saya berdoa kita juga jadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan hari-hari ini ya. Nah, di ayat 34 sampai 38 di situ berbicara Tuhan hadir di dalam awan kemuliaannya ya. Dikatakan firman Tuhan di ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ya, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan itu sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita belajar ya, ketika persyaratan di dalam perintah Tuhan itu sudah semua dilakukan, dan kita waktu itu Musa mempersembahkan korban dan awan kemuliaan Tuhan, Tuhan hadir di situ dengan segala kemuliaannya ya. Bahkan saking kuatnya kemuliaan Tuhan itu Musa nggak bisa masuk Bapak Ibu ya, saking kudus ya. Tuhan kita itu maha kudus Bapak Ibu ya. Karena itu kalau kita mau datang kepada Dia sebenarnya kita nggak bisa sembarangan ya. Pada zaman dulu itu Musa harus menguduskan semuanya ya, agak sedikit detail begitu ya, ribet gitu ya. Nah, baik, kita masuk kepada poin dan juga aplikasi ya. Apa sih yang kita bisa dapatkan poin? Yang pertama, poin yang penting di sini adalah ya, bahwa Allah ingin hadir di tengah-tengah kita ya. Pada zaman Musa itu Tuhan memakai kemah suci dan selalu ada tabut Allah yang adalah lambang hadirat Allah. Nah, pada zaman Daud ada pondok Daud namanya, dan di situ pun ada tabut Allah.
sebagai lambang hadirat Tuhan. Nah, di zaman Salomo itu ada bait suci juga. Nah, disitulah plus ya, tetap ada tabut Allah, harus ada sebagai lambang kehadiran Tuhan. Nah, aplikasinya di zaman Perjanjian Baru apa? Ya, Tuhan hadir ya sebagai tubuhnya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ya, kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi pada hari-hari ini kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini baitnya Allah. Roh Allah diam di dalam kita, kata firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga. Berarti roh Allah harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Jangan sampai dia keluar. Karena kalau dia keluar, wah, kita akan keluar daripada tuntunan dan rencana Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ada 3 hal penting kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita belajar dari ayat 9 sampai 13 tadi. Itu bicara peralatan dan imam dikuduskan. Artinya apa? Yang pertama, kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus jaga kekudusan dalam hidup kita. Ya, jaga kekudusan. Gimana caranya? Simpel aja. Jangan ada dosa di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan malam ini memberikan kita satu keberanian, ya, untuk menolak dan tidak kompromi terhadap dosa. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan. Di ayat 16 dikatakan, Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Artinya ketaatan di sini penting. Di dalam kita mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada ketetapan Tuhan. Itu penting. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ya. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus setia. Ayat 33 jelas di situ dikatakan Musa menyelesaikan pembuatan kemah suci sampai selesai. Artinya apa? Kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, mari jadi orang yang setia sama Tuhan. Setia di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Setia kepada panggilan kita. Sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Malam ini saya berdoa supaya kita semua ya bisa mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini, tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Biar kita semua mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Saya mau berdoa buat kita semua malam hari ini. Bapa, terima kasih buat pelajaran malam hari ini di dalam Keluaran 40, di mana ini adalah pasal terakhir dari kitab Keluaran. Aku berdoa Tuhan, biarlah Kau melawat setiap kami di rumah-rumah, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Biar kami semua dijamah oleh Tuhan melalui pembacaan firman malam hari ini. Aku berdoa biar kami semua malam hari ini di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami untuk mampu untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami. Kami punya keberanian, keputusan untuk menolak dan tidak kompromi terhadap dosa. Kami juga diberikan ketaatan oleh Tuhan untuk mentaati setiap perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga diberikan hati untuk mau setia kepada Tuhan sampai panggilan, tugas yang Tuhan berikan kepada kami selesaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Apapun pergumulan masalah mereka malam hari ini, aku percaya Engkau Allah yang tahu setiap pergumulan kami. Dan Kau Allah yang bertindak di dalam setiap
pergumulan kami. Dan Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah, biarlah kiranya kami menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.